Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Saya mewakili Pak Sudari yang seperti disampaikan oleh Pak Heru tadi, beliau saat ini sedang dalam proses untuk mempresentasikan program UNIDO Smart Fish fase 3 yang insya Allah akan kita launching bulan depan, mudah-mudahan lancar. Mohon doanya juga dukungan terutama dari KKP, Bu Artati dan juga Pak Budi dalam proses approval dari project dokumen atau dokumen proyek yang akan diproyeksikan kurang lebih hingga tahun 2027. Kami UNIDO atas nama Global Quality dan Standard Program menyambut sangat baik acara ini dan kerjasama yang sudah terjalin dengan Pak Heru dan tim mulai dari Smart Fish fase 1 hingga saat ini. Kami melihat kegiatan webinar ini sangat potensial karena menyambungkan atau menjadi jembatan antara R&D, Research dan Development yang ada di universitas, kita sosialisasikan ke masyarakat umum, baik untuk pelajar, lembaga pemerintah, birokrat yang akan mengambil kebijakan, maupun lembaga-lembaga swasta yang tentunya dapat menggunakan hasil dari penelitian ini untuk dikembangkan lebih lanjut dalam skala ekonomi. Walaupun UNIDO di fase ke depan juga kita fokus pada rumput laut, bandeng dan udang, tapi kami tidak menutup kemungkinan adanya kegiatan yang terkait dengan penguatan kapasitas maupun dukungan untuk sertifikasi, terutama UMKM untuk memperbesar cakupan pasar dan juga comply dengan requirement atau permintaan dari buyer dan juga regulasi teknis yang berlaku di Indonesia. Mungkin untuk pengantar, untuk minyak ikan ini sendiri, tadi seperti yang disampaikan oleh Ibu Artati, ketika kita mendapatkan topik kemandirian untuk minyak ikan nasional, jadi sangat tertarik, seperti yang disampaikan oleh Bu Artati dan juga Pak Heru, bahwa sebagian besar minyak ikan yang kita konsumsi adalah impor dari negara lain, padahal kita sebagai negara kepulauan terbesar dan juga produsen kedua terbesar ikan seluruh dunia, tentu banyak sekali potensi produk-produk value added lainnya, misalnya minyak ikan ini yang harganya tidak murah di pasaran, Bapak Ibu. Jadi walaupun saat ini keterlibatan UNIDO untuk minyak ikan belum ada saat ini, tapi tidak menutup peluang untuk ke depan apabila ada acara sosialisasi atau peningkatan kapasitas dari UMKM, kami mudah-mudahan dapat mendukung untuk program ke depannya di UNIDO untuk fase ketiga. Kurang lebih itu sebagai pengantar dari UNIDO, kami ucapkan banyak terima kasih kepada berbagai pihak yang telah bekerja sama untuk melaksanakan webinar sudah seri kelima. Alhamdulillah sudah ada 5 profesor yang sharing kepada kita ilmu yang beliau tekuni tidak hanya beberapa tahun, saya yakin ini adalah ilmu yang sudah ditekuni puluhan tahun seperti yang disampaikan oleh Pak Heru tadi. Bapak Ibu, demikian yang disampaikan. Apakah langsung membuka atau bagaimana Mbak Maulida? Boleh Ibu, boleh langsung Iya. dilanjutkan. Mohon izin mewakili Pak Heru dan juga panitia. Kita buka sesi webinar kita Profesor Talk seri kelima dengan ucapan basmalah, semoga lancar dan ilmunya bermanfaat untuk kita semua. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Ibu Ita Sualia atas sambutannya. Selanjutnya kita akan masuk ke acara inti yang sudah dinanti-nantikan, yaitu pemaparan materi oleh narasumber, yaitu Profesor Dr. Sugeng Heri Suseno, SPI MSI. Beliau merupakan Guru Besar Departemen Teknologi Hasil Perairan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan IPB University. Selanjutnya untuk materi Profesor Talk seri kelima kali ini, mengusung tema Kemandirian Minyak Ikan Nasional, Strategi Pencapaian dan Program Prioritas. Untuk itu, waktu dan layar saya serahkan sepenuhnya kepada moderator. Kepada Ibu Ita Sualia, SPI MSI, waktu dan layar dipersilahkan. Baik, terima kasih banyak Mbak Maulida. Izin saya
lagi mengambil alih dari Mbak Maulida untuk mendampingi Profesor Dr. Sugeng Heri Suseno, SPI MSI, untuk menyampaikan materi yang sangat penting, yang sangat menarik, bagaimana kemandirian minyak ikan nasional, strategi, serta program prioritasnya. Bapak Ibu, seperti yang kita ketahui, minyak ikan ini sudah sangat familiar, baik dalam keseharian kita, terutama ibu-ibu nih, biasanya mulai dari masa kehamilan, pertumbuhan anak, dan juga untuk perkembangan anak sampai dewasa. Dan dari sisi farmasi atau dari sisi kesehatan, range penggunaan minyak ikan ini sangat luas, baik untuk pertumbuhan anak, ibu hamil atau janin ketika masih di dalam perut, pertumbuhan perkembangan mental, dan juga teman-teman yang penyandang berkebutuhan khusus maupun yang memiliki penyakit jantung juga diresepkan oleh dokter untuk mengkonsumsi minyak ikan. Nah, menarik dari judul yang akan disampaikan oleh Profesor Dr. Sugeng terkait minyak ikan nasional. Karena biasanya kita mengkonsumsi minyak ikan ini adalah hasil impor, bisa dilihat dari kemasan minyak ikan, misalnya produk. Nah, biasanya itu dari luar biasanya Bapak Ibu. Nah, hari ini Profesor Sugeng akan menguak potensi dari minyak ikan nasional dan bagaimana program prioritas untuk strategi pengembangan minyak ikan nasional Indonesia ini. Baik, sebelum memanggil Profesor Sugeng, izinkan saya membacakan terlebih dahulu short biografi beliau. Profesor Dr. Sugeng Heri Suseno, SPI MSI. Beliau dilahirkan di Blitar dengan menempuh pendidikan S1 dari Departemen Teknologi Hasil Perikanan IPB, S2 dari Departemen Kimia FMIPA UI Universitas Indonesia, dan meraih gelar doktor atau S3 di Divisi of Food Teknologi University Science Malaysia. Selain sebagai guru besar di Departemen THP IPB, beliau juga menyandang sebagai Direktur Inovasi, Direktur Riset dan Inovasi pada Lembaga Pendidikan dan Pengabdian kepada Masyarakat atau LPPM IPB. Baik, Prof. Sugeng, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ita. Bagaimana kabarnya, Pak Prof? Alhamdulillah sehat, Bu Ita. Sepertinya Bu Ita MSP 39, betul? Iya, benar. Alhamdulillah masih diingat sama guru saya. Jadi begitu dapat nama dari Pak Heru, saya sangat senang sekali bisa bertemu lagi walaupun secara virtual, berada kembali dalam satu sesi dengan Prof. Sugeng. Jadi izin Pak Heru, saya waktu mahasiswa lalu, Prof. Sugeng ini banyak sekali memotivasi kita. Jadi mahasiswa dimotivasi selain kegiatan akademik, banyak sekali kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler yang dapat dilakukan dan tentunya sangat bermanfaat, tidak hanya di dalam akademik, tapi juga dalam kehidupan sehari-hari dan karir mahasiswa ke depan. Terima kasih banyak Prof. Sugeng, saya sangat bahagia dan senang sekali bisa dalam satu sesi pada pagi hari ini. Baik, untuk mempersingkat waktu, Bapak Ibu kami serahkan kepada Pak Sugeng untuk menyampaikan pemaparan terhadap potensi minyak ikan Indonesia ini, bagaimana potensinya, tantangan, dan serta program prioritas apa yang bisa kita lakukan. Waktu dan tempat kami serahkan kepada Prof. Sugeng. Silakan Bapak. Baik, terima kasih Bu Ita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dan saya banggakan di sini ada Bu Artati ya, kemudian juga Pak Heru Sumaryanto yang mengundang saya ini ya. Terima kasih Pak Heru. Dan juga Bu Ita ya. Bu Ita ini MSP 39 ya. Pernah saya bina pada saat Timnas PKMM ya, kalau nggak salah PKM Pengabdian Masyarakat ya. Dan juga di sini saya lihat ada Pak Irpandi ini sama-sama graduate from USM dari Malaysia gitu ya. Kemudian siapa lagi di sini, banyak sekali nih ya. Baik Bapak Ibu ya. Jadi pada kesempatan hari ini ya, saya akan sama-sama kita sharing lah ya terkait dengan bagaimana pengembangan minyak ikan nasional ya.
Waktu saya berapa lama Bu Ita? 1 jam untuk pemaparan, 1 Bapak. jam. Baik, Oke. berarti sampai setengah 12 ya. Baik. Baik, jadi sesuai dengan apa yang diminta Pak Heru kepada saya ya. Jadi saya akan menyampaikan terkait dengan kemandirian minyak ikan nasional, strategi penyampaian dan program prioritas ya. Nah ini kalau kita lihat Bapak Ibu ya, jadi yang menarik di dalam minyak ikan ini adalah terutama terkait dengan kandungan omega 3-nya, yaitu EPA dan DHA ya, yang punya peran penting untuk kesehatan manusia. Nah ini kalau kita lihat ya, jadi sekarang ini kecenderungan penggunaan minyak ikan untuk edible oil ya, jadi untuk dikonsumsi ini semakin besar ya. Kalau kita lihat memang di Indonesia sekarang ini minyak ikan yang ada ini masih banyak digunakan untuk feed ya, untuk pakan ya, untuk pakan ya, termasuk produksi yang ada di Banyuwangi, kemudian juga yang ada di Bali ya, kemudian di Pekalongan. Nah ini hampir 90% digunakan untuk pakan. Jadi belum untuk pangan. Nah sementara ini ya di dunia ini kecenderungannya itu meningkat bukan untuk pakan tapi untuk pangan ya, karena terkait dengan bagaimana pentingnya ya minyak ikan ya, terutama terkait dengan omega 3 yang punya peran penting untuk kesehatan ya. Nah ini kalau kita lihat ya, ini apa namanya kebutuhan minyak ikan di Indonesia ini untuk pangan cukup tinggi Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita lihat, kita perhatikan ya, Bapak Ibu kalau mengkonsumsi apa namanya biskuit ya, biskuit ya. Nah ini ya yang ada beberapa yang dihasilkan oleh perusahaan di Indonesia ini supaya lentur Bapak Ibu ya, supaya kalau dikunyah itu rasanya itu tidak halus gitu ya, tidak kaku gitu ya. Nah, itu ditambahkan dengan minyak ikan. Jadi tidak bisa digantikan dengan minyak yang lain. Nah, bahkan ini dari AP5I itu menyampaikan bahwa kebutuhan untuk biskuit ya, roti susu ini ada sekitar 1.000 ton per tahun ya. Jadi ini saya yakin sekarang kebutuhannya juga lebih tinggi lagi gitu ya. Nah, ini sesuatu yang apa namanya yang kita belum mampu untuk menyediakan. Jadi semuanya itu masih tergantung dengan impor ya. Nah, kemudian juga ya bagaimana dengan tingginya kebutuhan minyak ikan yang ada ini ya, sampai ada praktek adulterasi ya. Jadi apa namanya ada beberapa minyak ikan ditambahkan dengan minyak jelantah ya, bahkan ada beberapa juga yang ditambahkan dengan minyak babi gitu ya. Nah, sehingga saya menyebutkan sebagai minyak ikan nano-nano ya. Nah, ini penting Bapak Ibu ya. Artinya sekarang ini kita masih impor minyak ikan. Nah, ini kalau kita lihat dari data yang ada ini ya, di tahun 2021 ini perbandingan itu adalah 1:10. Jadi kita lebih banyak impor dibandingkan dengan ekspor ya. Yang kita ekspor itu minyak ikan yang bentuknya itu masih crude ya, masih kasar. Nah, sementara yang kita impor hampir semuanya adalah minyak ikan yang untuk dikonsumsi ya. Jadi hampir semua minyak ikan yang Bapak Ibu jumpai di supermarket gitu ya, di apotek ya, itu adalah minyak ikan impor ya, bukan minyak ikan produksi dalam negeri ya. Apakah itu dari Norway, dari Australia, dari Amerika. Nah, itu adalah yang kita konsumsi sekarang ini ya. Nah, ini kita lihat ya seperti ini ya Bapak Ibu ya, ini menjadi tantangan ya bagaimana untuk kita mandiri di dalam produksi minyak ikan ya. Nah, kemudian kalau kita lihat, kita punya potensi Bapak Ibu ya, punya potensi yang cukup besar ya. Bahkan potensi yang ada ini eh, eh, kami pernah menghitung-hitung ya dengan waktu itu dengan Pak Direkturnya Pak Maman itu ya, sebelum kita sidang kodek di Malaysia gitu ya, di KL ya, kita pernah menghitung ya seluruh yang punya potensi minyak ikan itu baik itu di Pengalengan, di Penampungan, kemudian juga di beberapa produk filet. Nah ini jumlahnya itu Bapak Ibu ya, ini bahkan di atas 12.000 ton per tahun. Nah, padahal persyaratan untuk dalam neraca perdagangan minyak ikan ini ya,
itu minimum 10.000 ton per tahun. Ya, artinya kalau lihat dari sini ya kita seharusnya sudah layak lah ya, artinya untuk menjadi negara eksportir untuk minyak ikan ya. Nah, tetapi ya seperti yang saya sampaikan tadi, kita justru banyak impornya dibandingkan dengan ekspornya ya. Nah, kemudian kalau kita lihat ya minyak ikan kita ini ya, ini tinggi Bapak Ibu ya, kandungan omega 3-nya ya. Bahkan kalau Bapak Ibu perhatikan kan sekarang ini kan anak-anak muda itu kan senang sekali dengan ikan salmon ya, warnanya yang pink yang menarik itu ya. Bahkan kalau dibandingkan dengan minyak sarden sendiri, itu kandungan omega 3-nya salmon itu masih rendah dibandingkan dengan minyak sarden, minyak lemuru yang dihasilkan di Bali dan negara yang di Bali itu ya. Jadi masih rendah, masih tinggi minyak sarden, minyak lemuru dibandingkan dengan apa namanya minyak salmon. Nah, ini sesuatu yang menarik ya. Nah, ini Bapak Ibu ya, memang selain kita punya potensi, kita punya tantangan ya, karena memang produksi minyak ikan kita ini sebagian besar memang dihasilkan daripada hasil tangkapan ya. Kemudian juga yang menjadi tantangan lagi minyak ikan yang dihasilkan ini ya. Nah, ini juga belum memenuhi standar untuk pangan ya. Kemudian juga kalau yang nomor 3 ini Bapak Ibu ada beberapa minyak ikan yang sudah kami buatkan standarnya ya, terutama untuk pangan dan suplemen makanan ya. Nah, kemudian di dalam pengujian untuk melihat mutu minyak ikan, beberapa produsen belum mengenal terkait dengan uji terutama untuk sekunder oksidasi ya. Nah, kemudian Bapak Ibu ya, ini kalau kita lihat ya, seperti yang saya sampaikan tadi ini juga menjadi masalah dan tantangan terkait dengan apa banyaknya minyak ikan impor ya, yang nanti akan saya sampaikan datanya. Biarpun itu impor, tidak semuanya itu sesuai dengan standar International Fish Oil Standard ya. Ada beberapa yang sudah oksidasinya sudah tinggi ya, tetapi tetap beredar ya. Ada juga yang minyak ikan yang diimpor, tetapi omega 3-nya rendah, tetapi tetap beredar ya. Nah, kemudian juga teknologi fase produksi dan minyak ikan yang masih terbatas. Artinya kita belum punya apa namanya skala nasional gitu ya yang produksi minyak ikan ya. Kemudian itu ada fasilitas yang terkait dengan refining pemurnian sehingga dihasilkan minyak ikan yang sesuai dengan standar pangan begitu. Nah, ini kita belum ada fasilitas terkait dengan itu ya. Ada beberapa perusahaan-perusahaan swasta tetapi masih belum final ya. Artinya ada beberapa yang mesti harus apa diekspor kemudian nanti balik ke sini lagi ya, itu diperdagangkan ya. Nah, kemudian ini belum menjadi program utama pemerintah ya. Ini Bapak Ibu ya, kalau kita lihat seperti apa komposisi kimia minyak ikan ya, di sini ada beberapa apa namanya fatty acid ya. Kemudian juga triacylglycerol yang menjadi komponen mayornya, kemudian komponen mineralnya itu beberapa apa namanya vitamin E ya, kemudian juga fosfolipid dan ada beberapa juga komponen mineral yang lain sebagai antioksidan. Nah, seperti ini rumusnya Bapak Ibu. Nah, ini kalau kita lihat ya ini omega 3, omega 6, omega 9. Jadi kalau omega 3 ini ya ini apa kalau kita lihat ini ya, ini mempunyai ada beberapa ya, terutama untuk yang EPA itu mempunyai 5 ikatan rangkap ya. Kemudian yang dia A punya 6 ikatan rangkap ya. Nah, kemudian kalau kita lihat di sini ya, ini terletak di atom nomor 3 ya, ikatan rangkap pertama dihitung daripada gugus metil ya. Ini disebut dengan omega 3. Omega 6 ini terletak di nomor 6 dihitung daripada gugus metil ya. Ini Bapak Ibu ya, ini ya sekedar tahu aja ya. Nah, kemudian berikutnya lagi Bapak Ibu, ya ini terkait dengan manfaatnya untuk kesehatan ya. Ini Bapak Ibu ya. Nah, ini terutama terkait dengan bagaimana untuk meningkatkan kekebalan imunitas ya, kemudian juga terutama untuk bagaimana meningkatkan kecerdasan anak ya.
dengan mengonsumsi DHA, kemudian juga menenturkan pembuluh darah ya, seperti karat gitu ya, lentur begitu ya, kemudian juga menyehatkan jantung. Jadi fungsinya sangat banyak sekali Bapak Ibu ya. Bahkan Bapak Ibu kalau Bapak Ibu perhatikan ini pada saat COVID kemarin di Wisma Atlet ini beberapa pasien ini untuk meningkatkan imunitas itu ditambahkan dengan suplemen yang ditambahkan dengan suplemen minyak ikan ya. Nah, nanti akan saya tunjukkan data-datanya. Nah, ini Bapak Ibu, kalau kita lihat sekarang ini ya, ini rasio omega 3, omega 6 ini 1:20 ya. Artinya konsumsi omega 3 ini ya lebih rendah dibandingkan dengan konsumsi omega 6. Nah, ini ya ini penting Bapak Ibu bagaimana untuk menjaga kesehatan. Nah, ini kalau kita lihat idealnya ya ini sebentar. Nah, idealnya itu adalah 1:6 Bapak Ibu, yaitu idealnya ya. Nah, ini bagaimana terus ya mengkonsumsi ikan, mengkonsumsi minyak ikan, nah sehingga ini akan mendapatkan kondisi yang ideal ya. Sehingga nanti dari sisi kesehatan jantung, kolesterol ya, kemudian menurunkan menjaga stabilan tekanan darah. Nah, ini sekali kalau untuk mengkonsumsi minyak ikan ya. Sebentar nih saya hilangkan. Izin Ini Pak Bapak Sugeng, Ibu ya ini kalau memungkinkan menyalakan video Bapak. video sebentar. Iya, Tadi jika saya ini kan. memungkinkan, iya. Oh iya ya. Mudah-mudahan sinyalnya bagus ya. Tadi Oh saya iya, matikan khawatir sinyalnya bagus. iya Ya, baik. baik. Nah, kemudian Bapak Ibu, kita lihat ada beberapa fungsi daripada minyak ikan ya, selain untuk pangan juga untuk industri ya. Bahkan ada eh, teman di departemen di THP ini yang sekarang itu meneliti terkait bagaimana untuk minyak ikan yang ada ini dibuat oleogel ya. Nah, ini jadi yang terutama untuk yang SMA, satu fatty acid, kemudian juga MUFA itu yang diambil, kemudian yang PUFA itu dimanfaatkan untuk diambil omega 3-nya. Nah, jadi yang satu fatty acid ini yang dikembangkan menjadi oleogel. Ini menarik Bapak Ibu ya, menarik ya. Nah, kemudian Bapak Ibu kalau kita lihat lagi ya, ini ya ini. Jadi hidangan pertama penghuni surga ini ternyata Bapak Ibu adalah ini ya, hati ikan paus ya. Nah, kalau kita lihat hati ikan paus di sini ya, ini komponen utamanya adalah di dalamnya adalah ada minyak ikannya ya. Nah, ini bahkan diriwayatkan oleh Anas bin Malik ya, Rasulullah SAW bersabda, adapun makan pertama penduduk surga adalah hati ikan paus ya. Jadi nanti Bapak Ibu mudah-mudahan ya kita semua ya bisa masuk surga ya. Nah, kemudian nanti yang disajikan pertama kan adalah hati ikan paus ya. Nah, hati Amin ya ikan paus di Rabbal dalamnya adalah Alamin. banyak mengandung ini minyak ikan ya. Nah, ya. Jadi ini Bapak Ibu ya. Jadi kalau sekarang belum pernah merasakan hati ikan paus, ya insya Allah nanti di surga ya. Karena ini pertama kali nanti akan dihidangkan ya untuk penduduk surga ya. Nah, ini kalau kita lihat ya, jadi di dalam hati ikan paus ini terkandung minyak, yang ada banyak adalah terkait dengan asam oleat ya. Nah, ini kalau kita lihat Bapak Ibu ya, ini asam oleat yang ada ini ternyata ya ditemukan juga di minyak zaitun. Ya, jadi minyak ikan, minyak zaitun, dan rice bran oil, terutama minyak ikan air tawar, ini banyak mengandung asam oleat. Nah, ini ya. Jadi ini adalah apa namanya sebentar biar kelihatan ya. Ini ya, ini adalah minyak zaitun, ya ini 33,36% asam oleat ya. Nah, minyak ikan ya, terutama untuk ikan air laut di sini ya, 27,12% adalah ikan laut ya. Kemudian rice bran oil ini 60,8 adalah asam oleat ya. Jadi apa namanya kalau kita lihat ya di sini ya, ini terutama untuk ikan-ikan air tawar ya, ini tidak hanya di minyak zaitun, tapi ikan-ikan air tawar ya, nanti akan saya sampaikan datanya ya.
Nah, ini juga banyak mengandung apa namanya asam oleat. Nah, tetapi kalau dari sisi kesehatan ya sebenarnya omega 3 ya ini terutama untuk EPA DHA di sini ini lebih bagus dibandingkan dengan asam oleat ya Bapak Ibu ya. Karena terkait dengan ikatan lengkapnya. Nah, ini kita lihat ya. Ini kalau asam oleat memang yang banyak itu kalau di kita ini adalah ikan patin Bapak Ibu ya. Hampir 40% itu adalah asalnya adalah asam oleat ya. Kemudian kalau lemuru nggak banyak ya. Lemuru adalah omega 3 ya. Nah, ini kita lihat juga pada ikan laut ya ini memang yang paling besar adalah omega 3-nya ya. Nah, ini ya Bapak Ibu ya, ini ternyata ya Bapak Ibu ya minyak ikan yang dikonsumsi ya ini punya aktivitas untuk imunostimulan ya. Nah, sehingga ini kemarin pada saat masa-masa COVID itu para dokter memberikan pasiennya itu adalah minyak ikan ya supaya meningkatkan imunostimulan. Ini dari data-data yang sudah kami kerjakan baik itu minyak ikan air tawar, ikan air laut ya. Ini bagus untuk meningkatkan imunostimulan. Jadi kalau diberikan minyak ikan ini di dalam tubuh kita ini apa salnya itu happy ya. Nah, sehingga banyak memproduksi apa namanya bahan-bahan yang bisa untuk meningkatkan imunostimulan ya. Nah, ini Bapak Ibu ya. Jadi sumber minyak ikan dari mana saja ya ini ya. Seperti yang saya sampaikan tadi kita ada beberapa famili salmon ya, kemudian Crupidae, kemudian Scopidae ya, beberapa ini juga di yang kita konsumsi adalah didominasi oleh minyak ikan impor ya. Ini beberapa produk impor ya, Nutrimed, Omega Chor ya, kemudian salmon, palm liver oil, natural fish oil. Ini ada beberapa produk impor ini bukan produk dalam negeri, ini adalah produk impor ya. Nah, sekarang itu pendatang barunya adalah Australia ya. Kalau dulu kan kebanyakan kan dari Norway, Amerika seperti Liver Oil itu dari Norway ya. Nah, sekarang ini Australia juga masuk juga ya. Ini sebagai pendatang baru minyak ikan ya. Nah, sementara kita yang kita ekspor ini ke Australia, ke Bangladesh, ke China, Perancis, ya, Jepang, Korea Selatan, Malaysia, Selandia Baru, dan Singapura ya. Tetapi yang kita ekspor ini ya ini dalam bentuk crude ya. Harganya itu kalau crude itu 20.000 per kilo ya. Nah, Bapak Ibu nanti akan saya sampaikan datanya ya. Bandingannya kalau impor kalau crude sama yang refined yang murni, nah berapa harganya? Nanti bisa kita lihat di slide berikutnya. Kemudian Bapak Ibu ya nah ini ya sumber minyak ikan ya bisa dari badannya atau whole dalam bentuk itu atau juga beberapa juga yang dari hatinya ya. Terutama kalau kita mengambil minyak ikan dari cucut itu yang kita ambil adalah hatinya ya. Nah, sementara yang kalau kita ambil minyak ikan dari apa namanya dari lemuru itu adalah dari badannya ya. Tuna dari badannya ya. Ini sehingga di sini banyak diperoleh dari beberapa industri pengalengan, pengwilatan dan pengolahan suring ya. Ini Bapak Ibu ya, ini sumber-sumber minyak ikan di Indonesia ya. Nah, ini kita lihat ya sumber-sumbernya sebentar nih. Ini sarden ya di Jatim, Bali ya, ini sampai 12.000 ton per tahun ya. Kemudian juga cucut di Papua Barat ya. Kemudian juga tuna di Sulut ya. Kemudian berikutnya lagi patin ini di Kampar di Riau ya. Nah, kemudian nila ya. Nah, ini kemudian di daerah Waduk Gajah Mungkur Wonogiri ya. Nah, ini Bapak Ibu ya. Nah, ini kalau Bapak Ibu kalau kita lihat kalau kita ingin memanfaatkan omega 3-nya ya, ternyata di dalam ikan itu tidak sama ya. Jadi yang tinggi itu adalah ikan-ikan laut pelagis ya dibandingkan dengan ikan-ikan air tawar. Ya, jadi kalau ikan air tawar seperti yang saya sampaikan tadi yang tinggi adalah asam oleatnya. Ya, sementara untuk ikan laut adalah apa namanya
omega 3-nya ya. Nah, ikan laut dalam ya ini juga ternyata tidak tinggi juga omega 3-nya ya. Karena ada beberapa yang diambil di atas kedalaman 200 meter. Ya, jadi yang dimaksud dengan ikan laut dalam adalah ikan-ikan yang diambil dengan berdasarkan ibakan itu adalah di atas 200 meter. Nah, ini ternyata omega 3-nya tidak setinggi ikan-ikan laut yang pelagis ya, yang 0 sampai 200 itu. Karena di sini memang kaya dengan plankton, zooplankton, ya mikroalga, makroalga gitu ya. Ini yang menjadi makanan ikan di ikan-ikan pelagis ini. Nah, sehingga di sini omega 3 tinggi ya. Nah, sehingga Bapak Ibu ya, kalau mengkonsumsi ikan ya, kalau kita ingin mendapatkan omega 3 yang tinggi ya, konsumsi ikan-ikan laut ya. Jadi beda mengkonsumsi ikan lele ya dibandingkan dengan ikan tongkol, kembung beda ya. Jadi ikan lele lebih rendah omega 3-nya ya. Begitu juga dengan ikan nila ya, ikan patin itu omega 3-nya rendah ya. Dibandingkan dengan ikan-ikan laut yang pelagis ya. Nah, berikutnya lagi Bapak Ibu. Baik, ini ya. Nah, ini Bapak Ibu ya. Nah, ini ya. Jadi ini contoh sardin nih, lumuru ya. Ikannya kecil-kecil begini ya. Ini raku sekali dengan mikroalgae gitu ya. Nah, ini ternyata di dalamnya ini luar biasa EPA-nya ya, EPA-nya ya. Bahkan beberapa dokter ini kalau untuk meluruhkan darah-darah yang kental gitu ya supaya ini eh, apa terhindar untuk pencegahan penyakit jantung ini menggunakan ikan ya. Ini paten ya. Ini memang secara rasio untuk omega 3 bagus untuk ikan air laut dibandingkan dengan ikan air tawar ya. Baik, Bapak Ibu saya lanjutkan. Nah, ini ya. Ini proses pengolahan tadi sudah saya sampaikan ya. Ini penelitian yang ada ya. Ini kualitas minyak ikan di Indonesia ya. Seperti yang saya sampaikan tadi ya. Jadi seperti apa kualitas minyak ikan di Indonesia? Bisa nggak untuk dikonsumsi ya? Ternyata kualitasnya adalah masih kualitas pakan ya, belum untuk pangan ya. Dan dihasilkan minyak ikan kasar belum murni ya, tetapi omega 3-nya tinggi nih Bapak Ibu ya. Kemudian juga bidang oksidasinya tinggi ya, karena dari sisi prosesnya menggunakan suhu tinggi ya. Dan biasanya ikan yang ada di Indonesia ini adalah byproduct atau hasil samping daripada penepungan atau pengalengan. Jadi kita belum ada yang misalnya ada industri di Indonesia yang membuat minyak ikan hasil sampingnya penepungan. Nah, kita belum. Jadi minyak ikan itu masih menjadi hasil samping. Ya, belum menjadi main produk belum. Jadi masih hasil samping. Nah, ini kalau ada di balik sekarang yang main utamanya adalah minyak ikan, hasil sampingnya tepung ikan. Nah, itu pasti minyak ikan dihasilkan pasti bagus kualitasnya ya. Nah, sehingga ada beberapa ini seperti ini ya, gelap dan keruh gitu ya. Nah, ini Bapak Ibu ya, ini sardin ya. Kemudian juga ini pengalengan, ini penepungan ya, karena proses suhunya tinggi 100 derajat gitu ya. Warna hitam ya. Ini minyak tuna, ini ada beberapa minyak cucut, ini saya ambil di Majene ya, di Sulawesi Barat ya. Kemudian juga ini minyak paten yang saya ambil dari Kampar gitu ya. Nah, ini ya. Kita lihat Bapak Ibu ya, seperti ini minyak yang ada ya, yang sekarang existing yang ada di Indonesia ya. Nah, kemudian Bapak Ibu kita lihat lagi berikutnya ini Bapak Ibu ya. Ya. Kita lihat ya. Ini oksidasinya masih tinggi Bapak Ibu ya. Ya tadi karena pengaruh dari proses pengolahan yang ada sehingga untuk pada saat ekstraksi itu menggunakan suhu tinggi dan tadi hasil samping daripada penepungan ya. Nah, sehingga ada beberapa parameter oksidasi yang nilainya tinggi termasuk bilang peroksidanya, kemudian juga para anisidinya, kemudian juga totoknya ya tinggi ya. Ini Bapak Ibu, ini menjadi tantangan ke depan kita ya. Terus kemudian Bapak Ibu kita lihat juga ya, ini beberapa ya. Ini Bapak Ibu ya, ini
minyak di kita ini omega 3-nya tinggi Bapak Ibu. Ini saya ambil dari beberapa dari Banyuwangi, Pekalongan ya, ini tinggi. Ya omega 3-nya bagus nih. Ya, 22%, 19%, 22%, bagus ya, bagus ya. Nah, kalau kita lihat lagi Bapak Ibu ya, ini eh nah ini ya, ini kita perhatikan ya. Nah ini Bapak Ibu ya, ini begitu juga dengan yang di Bali ya, ada beberapa minyak ikan yang sudah nilai oksigennya di atas standar. Ya memang ada beberapa juga yang masih di bawah standar ya. Tapi secara umum masih di atas standar ya. Nah ini Bapak Ibu ya, kalau kita perhatikan di sini ya, ini kalau secara umum ya, secara profil asam lemaknya ini minyak sarden ini nilainya pasti di atas 20%. Ya. Ya ada berapa yang 15 ya. Tapi kalau ada yang misalnya 8, 13% omega 3-nya ini pasti minyak ikan yang ada itu pasti ditambahkan dengan minyak-minyak jelantah. Ya, atau minyak-minyak yang lain ya. Misalnya dikasih dengan minyak sawit gitu ya. Nah, sehingga di sini ya ini saya menyebutnya sebagai minyak ikan anu-anu. Jadi nggak mungkin Bapak Ibu kalau mengambil sampelnya diuji ya, itu nggak mungkin minyak ikan yang ada, terutama untuk minyak sarden ya nggak mungkin nilainya itu di bawah 15% terkait dengan omega 3-nya pasti di atas itu ya. Nah, kalau yang begini ini kita patut curiga, ini pasti ditambahkan dengan minyak yang lain ya. Saya pernah menangani masalah ini di salah satu perusahaan di Jawa Timur ya, karena produsen yang produksi ini ditambahkan dengan minyak-minyak yang lain selain minyak ikan. Nah, sehingga ya omega 3-nya rendah, ya pengaruhnya itu banyak banyak apa pabrik-pabrik ini uh, aquaculture gitu ya, yang 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 budidaya lele, kemudian juga ada beberapa yang ini pengaruhnya luar biasa karena terkait dengan omega 3-nya yang rendah gitu ya. Ini Bapak Ibu ini juga di ini ya, di ini juga di Jujut yang di Babon itu ya, ini juga kita lihat juga prosedurnya juga tinggi. Ya, ini menjadi tantangan. Terus ini juga tinggi. Ini menjadi tantangan ya. Nah, ini Bapak Ibu gimana kita menjadi strategi untuk mencapai kemudian minyak ikan nasional Bapak Ibu ya. Pertama begini. Pertama kita optimalkan ya baik produk pengolahan produk perikan untuk menjadi minyak ikan ya. Jadi kalau untuk membuat minyak ikan itu nggak mesti harus utuh, nggak mesti harus dengan dagingnya ya. Padahal kalau kita lihat di sini ya, ini ya minyak ikan yang ada ini Bapak Ibu ya, ini bisa kita manfaatkan bagian byproduct-nya. Bayangkan di paten sih Bapak Ibu ya. Ini byproduct yang ada ini sayang kalau dibuang ya. Kemudian juga dinilai 59% ini sayang kalau dibuang. Nah, padahal di sini Bapak Ibu ya byproduct baik kepala, kulit, tulang, lemak abdomen, jeruan, hasil perapian. Nah, ini adalah sebagai sumber daripada minyak ikan ya. Bahkan di lele 64%-nya adalah byproduct. Nah, ini sayang ya. Lele, nila, byproduct-nya ini kalau dibuang ya. Artinya kalau hanya dimanfaatkan hanya untuk pakan ya. Nah, padahal di sini ya ini sebagai sumber produksi minyak ikan ya. Terutama kalau kita ingin produksi asam-asam oleat gitu ya. Ya. Nah, ini adalah dari sumbernya adalah dari byproduct ikan-ikan air tawar ya. Nah, berikutnya lagi Bapak Ibu, sebentar saya mohon izin untuk bergeser dulu sebentar. Saya kena AC terlalu dingin sebentar. Baik Bapak Ibu ya, ini kalau kita lihat di sini ya. Ini contohnya adalah byproduct. Jadi kalau Bapak Ibu perhatikan, ini hampir semua di perusahaan tuna-tuna loin gitu ya. Nah ini kan bagian pangkal ekornya kan dibuang nih. Nah padahal di sini ya, ini cukup tinggi omega 3-nya. Nah, bahkan kemarin dari hasil riset yang ada 28,44%. Nah ini kan dibuang nih di pangkal ekor sini
ya. Belum lagi nanti di matanya. Ya ini yang mintanya Bu Pini dan kawan-kawan di sini ya. Nah ini adalah by produk yang selama ini tidak pernah dimanfaatkan. Padahal ini sebagai sumber minyak ikan. Ya. Ini Bapak Ibu ya, kalau kita lihat ya, bagaimana omega 3-nya daging dengan byproduct. Ya, dari sebenarnya yang ada nih Bapak Ibu ya, byproduct nggak kalah nih, cakalang bahkan lebih tinggi dibandingkan dengan dagingnya. Ya ini di tuna hampir mirip ya omega 3-nya, kandungan omega 3-nya. Di patin ya bahkan lebih tinggi dibandingkan dengan bagian dagingnya. Ya dinilai ya hampir sama lah biarpun lebih tinggi di dagingnya. Ya ini Bapak Ibu ya, sehingga ini byproduct ini sebagai sumber viscera ini sebagai sumber daripada untuk produksi minyak ikan. Nah, berikutnya lagi Bapak Ibu ya, ini yang menarik lagi adalah terkait dengan nilai tambah hasil samping pengolahan ikan tuna. Jadi selama ini Bapak Ibu kalau saya perhatikan ya, ini di Bali ya, kemudian juga di Bali terutama di negara begitu ya. Nah, ini juga apa namanya? hasil samping daripada pengolahan minyak ikan yang ada juga dibuang. Ya, bahkan kalau saya hitung Bapak Ibu ya, ini yang kapasitas produksinya 20 ton per hari ya, ini menghasilkan minyak ikan kurang lebih sekitar 96 kg. Ya. Dan kalau dimunikan dapatlah adalah 76 kg minyak ikan murni. Nah, ini kalau dikalikan apa kalau kita hitung ya, ini per hari ini 152 juta ya yang dibuang atau 3,8 miliar per bulan ya yang terbuang ya. Nah, ini sayang Bapak Ibu ya, sayang ya, ini banyak kita jumpai di beberapa pengolahan. Padahal kalau dimurnikan ya ini bisa menambah income daripada perusahaan itu 3,8 miliar per bulan. Ya, selama ini belum pernah diperhatikan. Artinya ya sebagai waste saja, sebagai limbah. Ini belum hasil samping ada belum ditingkatkan nilai tambahnya. Baik, berikutnya lagi Bapak Ibu, kita lihat ya. Nah, ini Bapak Ibu ya. Nih kita lihat ya, ini kita bandingkan ya. Kalau minyak ikan itu bentuknya kasar Bapak Ibu, ya ini per kilo itu hanya 20.000 ya, 20.000 rupiah ya. Kalau bentuknya udah soft seperti ini Bapak Ibu, ini per kilo ini ada 4 juta. 4 juta ya. Jadi bayangkan Bapak Ibu ya, berapa banyak devisa negara yang kita keluarkan untuk membeli, untuk mengimpor minyak ikan. Nah, sementara yang kita keluarkan itu harganya kurang lebih hanya sekitar 20.000 per kilo yang kita kirim dalam bentuk minyak ikan kasar. Nah, ini sayang Bapak Ibu ya, bayangkan 4 juta per kilo, ini 20.000 per kilo. Ya, nah sehingga penting sekali untuk adanya edit video, adanya nilai tambah ya untuk produksi-produksi minyak ikan yang ada di Indonesia. Nah, sehingga dihasilkan bagaimana bentuk crude ya yang peruntukannya untuk pakan, bagaimana diupayakan menjadi bentuknya adalah bentuk yang edible oil yang bisa dikonsumsi ya. Kemudian juga dari sisi harga nilai tambahnya sangat besar sekali ya, 20.000 lawan 4 juta ya. Ini Bapak Ibu ya. Nah, ternyata Bapak Ibu ya, ini minyak ikan yang kita impor ini Bapak Ibu ya, ternyata tidak semuanya itu bagus Bapak Ibu ya, tidak semuanya bagus. Saya lihat ada beberapa yang pun ini datanya. Nah, ini ya, tetapi sampai sekarang juga sepertinya belum ada perubahan ya, karena belum ada program bagaimana untuk memonitoring minyak ikan yang ada di supermarket, yang ada di apotek, ya ini belum dilakukan ya. Nah, ini kalau kita lihat Bapak Ibu ya, ini ya, ini saya buat merah semua nih ya, peroksidanya atau oksidasinya merah semua ini Bapak Ibu ya. Nah, ini artinya beberapa minyak yang ada ini sebenarnya sudah tidak sesuai dengan standar ya, artinya sudah tidak layak lah sebenarnya untuk dikonsumsi itu. Nah, sehingga kalau Bapak Ibu ada tawaran misalnya, oh ini minyak ikan diskon murah-murah gitu ya, nah itu Bapak Ibu jangan sampai misalnya itu Bapak Ibu beli, karena itu sebenarnya minyak ikan yang sudah kadaluarsa, artinya yang sudah mendekati masa expired ya. Ini bahkan dari kalau kita lihat dari sisi expired sebenarnya masih masuk ya, tetapi
ya mungkin penyimpanannya dan yang lain gitu ya. Nah, sehingga setelah dicek di lapangan beberapa minyak ikan oksidasinya tinggi gitu ya. Nah, ini beberapa Bapak Ibu ya, ini kita lihat ya, ini kan ACD ini kita lihat omega 3-nya ya. Nah, yang bikin ini sering tidak layak untuk dijual, untuk dikonsumsi untuk kesehatan. Nah, yang A, C, D, E, G ini kan omega 3-nya rendah. Ya, ada beberapa yang bagus, ini bagus ya, yang B bagus, yang E bagus, yang H bagus, yang C lumayan bagus lah. Tapi yang begini gini ini seharusnya tidak layak untuk dikonsumsi ya, tidak layak untuk diperdagangkan seharusnya ya. Ini minyak ikan kalau saya menyebutnya adalah minyak ikan sampah ya, karena kita ambil sebenarnya kan di omega 3-nya ya. Nah, ini beberapa saya ngambil sampel di beberapa apotek gitu ya. Nah, ini Bapak Ibu ya, kita lihat ya, terutama di PV Bapak Ibu ya. PV-nya itu banyak sekali yang sudah di atas standar Bapak Ibu. Di atas standar ya. PV ini standar IFOS-nya ya. Ini kan ada 5 milikolen per kilogram. Nah, ini udah di atas itu ya. Nah, kalau FFA-nya bagus karena memang ikan impor yang ada ini dalam bentuk etil ester ya. Sehingga memang stabil ya terkait dengan asal makultasnya. Ini Bapak Ibu ya, kalau kita lihat di sini ya, ini ya ini kan kita lihat terkait dengan omega 3-nya. Memang ada berjual yang tinggi Bapak Ibu ya. Tinggi ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua kalau membeli pas yang warna merah dan warna hijau di sini ya. Nah, ini yang udah mulai warna kuning yang nggak bagus Bapak Ibu ya. Ini bukan A, B, C, D, E, ini kecil banget omega 3-nya. Tapi ini juga masih dijual juga. Ya, ini sayang ya, sayang. Ya, kalau Bapak Ibu beli kemudian tidak ada manfaatnya, tidak ada khasiatnya gitu ya, karena tidak ada omega 3-nya rendah di sini. Ya. Nah, ini ada beberapa juga memang kalau omega 3 yang tinggi harganya tinggi ya, tapi ada juga yang harganya tinggi omega 3-nya rendah gitu ya. Baik, saya percepat. Nah, berikutnya lagi yang keempat Bapak Ibu ya. Ini strategi berikutnya adalah membuat tindak lanjut perumusan ASN ini dan menyusun ASN ini metode pengujian paranisdin. Nah, ini Bapak Ibu ini semua sudah kita selesaikan kalau kemarin baru rancangan ya. Kami masuk juga di dalam tim ini sudah membuat minyak ikan murni, syarat mutu dan pengolahannya. Jadi Bapak Ibu kalau ini terkait ASN ini sudah ada ya. Kemarin belum ada nih harus ada ya, karena sehingga nanti kalau untuk minyak ikan impor yang nanti harus mengacu pada SNI yang ada ini ya, termasuk juga cara pengujiannya, termasuk cara pengujian bagaimana untuk penentuan bilangan peroksidannya, kemudian juga kemarin terakhir lagi saya susun terkait bagaimana untuk cara pengujian para anisidinya gitu ya. Nah, ini semua sudah kami buatkan SNI-nya. Kami tentu bersama dengan tim ya, dengan teman-teman tim KKP dan beberapa tim yang lain ya, ini sudah membuat ini ya. Tim nomor 4 itu sudah bisa diatasi ya. Nah, sehingga ini mengantisipasi beredarnya minyak ikan sampah ya. Nah, sehingga ini supaya nanti ke depan yang dikonsumsi itu adalah minyak ikan yang benar-benar berkualitas. Nah, berikutnya lagi Bapak Ibu ya, nah ini Bapak Ibu ya, ini terkait dengan pengujiannya. Jadi ternyata Bapak Ibu ya, ini para pengolah yang ada ini ya, ini belum mengenal terkait dengan para anisidin. Jadi saya mulai datang ke Banyuwangi ya, ke Muncar ya, kemudian juga ke Negara, ke Bali ya, kemudian juga ke Pekalongan, termasuk juga di Jakarta sendiri ya. Nah, ini belum pernah para pengolah belum mengenal terkait dengan para anisidin ini ya, belum mengenal ya. Bahkan Bapak Ibu ya, ini mohon maaf nih, minyak ikan yang masuk ke Indonesia ini eh, apa diizinkan masuk dan tidaknya itu hanya di diuji terkait dengan mikrobiologinya. Jadi kalau terkait dengan uji-uji yang saya sebutkan tadi ini belum dilakukan. Ya, artinya untuk untuk menyaring lah bahwa minyak ikan yang masuk bagus atau enggak gitu ya. Ini Bapak Ibu ini belum tahu di beberapa pengolah yang terkait dengan uji ini. Karena dengan uji ini Bapak Ibu akan tahu nilai total oksidasi
ya, karena untuk baik enggaknya itu nggak hanya cukup dengan peroksida ya, tetapi harus bagaimana untuk tahu terkait dengan total oksidasinya. Bapak Ibu, langkah yang kelima Bapak Ibu, ini ya kita harus mengusulkan ya terkait dengan nama minyak ikan Indonesia pada nomenklatur kodek ya. Jadi kalau Bapak baca draftnya kodek terkait dengan fish oil ya, ini tidak ada terkait dengan sardine oil, nggak ada ya. Tilapia oil tidak ada ya. Nah, kemarin kami pada saat sidang kodek di Malaka mengusulkan nih supaya nama itu masuk Bapak Ibu ya. Nah, kalau nama tidak masuk nanti akan menjadi minyak ikan anem. Ya, tentu kalau dari sisi harga, dari nilai strategis perdagangan, ya, nah itu tentu yang ada namanya ya, itu yang pasti akan strategisnya akan lebih bagus dibandingkan dengan kalau misalnya tidak ada namanya. Ya, bahkan Bapak Ibu ya, yang membuat draft kodek visual ini adalah negara Swiss. Negara Swiss itu negara yang tidak punya laut. Nah itu ya. Bahkan yang buat draft ini, draft untuk fish oil ini ya di dalam kodek ya. Nah, kemarin kami mengusulkan ya supaya sardine oil ya, lemuru oil ya masuk di sini ya, termasuk tilapia kan banyak di kita karena di antara ikan air tawar yang ada ini yang omega 3 cukup tinggi adalah tilapia ya, ikan-ikan nila begitu ya. Nah ini ya, ini kemarin kita usulkan supaya nanti bersanding dengan anchovy oil ya, ini kan miliknya Norway kan, tuna oil ini Jepang di sini ya, kemudian juga ini ada beberapa negara Norway ya, Menadin oil ya, dan salmon oil. Nah, saya pengennya di sini juga ya, karena tadi dari sisi potensi kita cukup sangat besar sekali ya. Kalau dari sisi perdagangan kan hanya 10.000 ton per tahun, kita di atas itu ya. Sarden aja hampir ada sekitar apa namanya 20.000 ton per tahun. Ya, belum lagi nanti tilapia, belum lagi misalnya patin, belum lagi terkait juga dengan tuna gitu ya. Jadi banyak sekali Bapak Ibu. Nah, ini kemarin kita usulkan ya. Nah, setelah itu sampai sekarang apa namanya? Karena kemarin itu yang mengundangkan teman-teman KKP dan Kementerian Perindustrian ya. Nah, setelah itu sidang kodeknya kan 2 tahun sekali begitu ya. Nah, ini kita belum ada undangan lagi ya. Nah, Bapak Ibu, berikutnya lagi saya percepat karena sampai setengah 12 nanti jadwal saya. Nah, ini Bapak Ibu ya, jadi alasan memilih sarden nila yang terkait dengan omega 3-nya tinggi, rendemennya kesejahteraan bahan baku. Ini yang kita usulkan kemarin pada saat sidang kodek di Malaysia. Nah, ini ya. Ini kita ini adalah kategori tinggi ya, karena memang kita sarden aja kita sudah 10 ton per tahun, bahkan di atas itu ya. Nah, sehingga layak kalau untuk diperdagangkan dan layak kita menjadi negara eksportir untuk minyak ikan ya. Ini Bapak Ibu ya, ini bayangkan nih kan, kita kan yang ini salmon ya, ini sarden, ini salmon liar, ada salmon tangkapan, salmon budidaya gitu ya. Ini dibandingkan dengan sarden lemuru kita yang ikan seperti ini ya. Nah, ini lebih tinggi omega 3-nya ya dibandingkan dengan salmon. Ya, ini Bapak Ibu, sehingga kita harus bangga dengan ikan-ikan kita, terutama untuk ikan-ikan sarden lemuru yang banyak dihasilkan di Bali dan Selat Bali dan di beberapa daerah tangkapan di sekitar Banyuwangi ya. Ini Bapak Ibu yang keenam ya. Yang Izin keenam Prof, ini ya. mohon maaf, kalau di tampilan layar saya masih di RSNI, apakah Oh gitu. dengan Bapak Ibu juga? Oh, baik. Bentar. Masih di situ ya. Ya, kalau di Sebentar. layar saya mungkin Bapak Ibu juga sama atau sudah Sama-sama berubah? 4. Oh, masih Sama 4. betul, masih di Sama. RSNI. Masih Oh, RSNI masih ya? 3 Bu, Sama. ya. Kurang pas tadi slide. Oh, baik. Bentar. Coba saya matikan nih. Oh, sampai sini nih. Yang ke ini sudah kelihatan? Masih di RSNI, Pak, mungkin di stop share dulu. Ya, masih Berarti RSNI para 3. peserta menyimak ini, Pak. Menyimak Bu ya. Iya, sangat menyimak para peserta. Baik. Ini sudah kelihatan ini.
yang ada di IWV ini apa namanya? Masih Spektrofotometer. masih RSNI kalau di saya, Pak. Oh gitu, atau saya stop dulu ya. Iya. Baik, coba saya ini kan lagi. Ini Bu Ita, udah kelihatan? Nah, iya. Ya, sudah. Ya, Nah, spektro sekarang. spektro ya. Ya. Baik. Ada waktu berapa lama lagi Bu Ita? 15 menit? Betul, betul 15 menit, Pak. Ini ya. Baik. Ini udah saya sampaikan, mungkin saya percepat. Nah ini Bapak Ibu ya, ini saya tunjukkan tadi ya. Ini usulan kami pada saat kami kemarin mewakili Indonesia untuk sidang kodek ya terkait dengan apa namanya fish oil ya. Nah ini punya nilai strategis ini ya sehingga kita pengen mengusulkan seperti ini ya. Baik, saya lanjutkan lagi aja. Ini ya gambarnya seperti ini yang tadi ini sarden ini apa namanya salmon ya. Baik. Nah ini Bapak Ibu ya. Jadi strategi yang keenam adalah bagaimana membentuk laboratorium pengujian minyak ikan nasional. Harus ada Bapak Ibu, ya harus ada ya. Nah sekarang ini Bapak Ibu, ini yang sekarang apa para pengolah minyak ikan itu yang diuji itu hanya yang terkait dengan bilangan asam ya, free fatty acid asal lemak bebas ya, terkait dengan bilangan peroksida gitu ya, terkait dengan apa anisidin ini belum, total oksidasi juga belum ya. Kalau logam berat ya ini juga apa namanya belum juga. Nah, termasuk juga dengan PCB belum juga. Jadi yang ada itu yang diedar-edarkan itu yang di Indonesia ini baru bilangan asam ya, free fatty acid dan bilangan peroksida atau POV gitu ya. Jadi kalau mereka ditanya apa itu paranisidin enggak tahu. Gimana cara mengukur total oksidasi tidak tahu gitu ya. Nah, sehingga penting kita buat minyak ikan. Nah, laboratorium minyak ikan pengujian minyak ikan nasional sehingga nanti semua minyak ikan yang ada ini ya harus diuji terkait dengan parameter ini ya. Nah, sehingga kita akan mendapatkan minyak ikan yang berkualitas ya. Baik, saya percepat Bapak Ibu ini Bapak Ibu ya. Ini ya, ini belum dikenal ya, udah saya sampaikan tadi ya. Nah, ini saya usulkan IPPC yang mengawal katanya ya. Baik. Nah, berikutnya lagi Bapak Ibu ya. Minyak ikan yang ada di Indonesia ini kan bentuknya masih kasar, masih crude ya. Nah, sehingga perlu untuk dimonikan ya, dimonikan. Bagaimana misalnya untuk menghilangkan komponen polar ya seperti senyawa oksidasi ini harus dihilangkan, bagaimana menghilangkan PCB, dioksin ya, kemudian juga stop nih yang hasil daripada netralisasi ya, dan juga logam berat. Nah, ini apa namanya kita ambil adalah minyak ikannya. Ini harus ada punya teknologi pemurniannya ya. Nah sehingga kalau enggak ya yang kita dapatkan hanya minyak ikan kasar ya. Dan alhamdulillah kemarin ya dengan dana-dana grand research yang ada ya, yang diberikan oleh Rapid, yang diberikan oleh apa namanya Dipristeknya. Nah ini kita sudah punya paten terkait bagaimana untuk memurnikan minyak ikan yang ada ini ya. Nah ini ya kita sudah sampai apa ini publikasi yang kita hasilkan ya. Nah sampai kita punya ini Bapak Ibu ini paten yang kita ini. Jadi kalau dapat begini katanya sederhana Bapak Ibu ya. Tapi ini berbulan-bulan, berminggu-minggu ya, bertahun-tahun yang untuk menghasilkan tahapan yang ada ini. Karena Bapak Ibu kalau baca di apa namanya di jurnal tidak akan pernah dapat, nggak akan pernah dapat karena masing-masing ikan kan punya punya apa karakteristik yang berbeda-beda ya. Nah, cara kamu juga berbeda-beda juga ya. Nah, ini yang sudah kami patenkan ya Bapak Ibu ini. Nah, jadi kayak seperti ini. Ya, ini misalnya katakanlah bentuknya yang yang gelap seperti ini ya, menghasilkan dari penampungan ya dengan formula yang ada, dengan paten yang ada gitu ya. Ini kita hasilkan minyak ikan seperti ini ya. Nah ini proses-proses yang ada kita pernah dengan PT Husana Buana Tunggal ya.
Nah, sehingga kita dapatkan minyak ikan yang seperti ini Bapak Ibu ya. Ini omega 3-nya tinggi, kemudian juga bisa menurunkan kolesterol. Nah, kita uji di tikus ini 82,1% ya. Nah, kemudian ini paten yang sudah ada. Nah, Bapak Ibu ya, ini sehingga kesimpulannya, ini ada beberapa kesimpulannya ya. Jadi strategi adalah mengoptimalkan potensi bahan baku minyak ikan dengan byproduct seperti yang saya sampaikan tadi. Kemudian juga meningkatkan nilai tambah hasil samping pengolahan ikan tuna, terutama untuk yang pengalengan. Kemudian juga yang ketiga adalah melakukan monitoring untuk minyak ikan. Kemudian membuat tindak lanjut untuk perumusan ASN ini tidak hanya minyak ikan untuk lemuru, sarden, tapi juga minyak ikan yang lain ya. Kemudian, nah ini mengusulkan supaya minyak sarden sama nila masuk di nomenklatur kodek ya, sehingga kita banggalah dengan minyak ikan Indonesia gitu ya. Kemudian juga kita yang keenam adalah membentuk laboratorium penguji minyak ikan nasional. Yang kedua adalah menemukan dan mengimplementasikan terkait dengan pemurnian minyak ikan. Nah, ini Bapak Ibu ya. Jadi nanti ini kita berharap ya ke depannya Indonesia ini bisa menjadi center of excellence ya dalam riset dan produksi minyak ikan ya, dan IPB menjadi inisiator untuk mewujudkan kemandirian minyak ikan nasional ya. Baik Bapak Ibu, demikian terima kasih yang bisa saya sampaikan ya. Terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, Prof. Padat, singkat, walaupun tadi saya lihat slide-nya banyak, tapi penyampaiannya menarik dan masuk gitu di pengetahuan kita.